Selamat siang ya, nama saya Yulianto, saya guide dari Borobudur, guide lokal Borobudur. Jadi tugas saya itu adalah menjelaskan tentang Borobudur kepada para wisatawan yang membutuhkan guide. Nah, jadi kita kalau naik Borobudur akan lebih berkesan karena diceritakan, selain diceritakan nanti juga diajak untuk keliling-keliling Borobudur. Selain itu pula nanti diatur untuk kunjungannya, jadi akan lebih fleksibel, lebih efisien. Oke, terima kasih. Mengenal nama Borobudur. Sebetulnya kata Borobudur itu dua suku kata. Borobudur itu dari kata Boro dan Budur. Boro dan Budur ya. Boro itu artinya adalah biara atau vihara. Jadi dibangun sebagai tempat untuk beribadah umat Buddha. Sedangkan kalau Budur itu artinya di atas. Jadi kata Borobudur itu vihara atau tempat beribadah umat Buddha yang berada di atas bukit. Sekarang kita berada di atas bukit yang dimaksud dengan Bukit Borobudur. Itu pada masa kerajaan Mataram Buddha dengan Raja Samaratungga. Dinastinya adalah Sailendra. Ya, Sailendra itu juga dua suku kata. Sailendra itu dari kata Saila dan Indra. Saila itu artinya gunung. Kalau Indra artinya raja atau penguasa. Jadi penguasa gunung. Karena memang wilayah di mana kita berada sekarang itu dikelilingi oleh 8 gunung. Yang paling dekat dengan kita di sebelah selatan adalah Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh ini adalah batas wilayah antara Yogyakarta dengan Magelang. Jadi di balik gunung itu Yogyakarta. Di sini kotanya namanya Magelang, jadi jangan salah menyebut Borobudur itu ada di kota Magelang. Di sisi timur ini karena kabutnya masih tebal, tapi yang pasti di sisi timur sana ada Gunung Merapi. Nanti kalau muter ada Merbabu, Telomoyo, Andong, Tidar, Sindoro, Sumbing. Jadi kota di sini ini dikelilingi oleh 8 gunung, pas ada di tengah-tengah gunung kita ini. Untuk itu kota di sini disebut dengan nama Magelang. Kata Magelang itu dari kata Maha Gelang. Maha itu sangat besar, gelang adalah ring atau lingkaran. Jadi satu kota yang berada di dalam lingkaran yang sangat besar, yaitu dikelilingi oleh 8 gunung. Ya, jangan menyebut kota di sini Yogyakarta lagi ya. Kota di sini namanya Magelang. Karena kota Magelang itu sebetulnya umurnya sudah 1161 tahun. Jadi dinyatakan sebagai kota tertua kedua kalau di Indonesia. Tapi kalau Yogyakarta itu umurnya baru 258 tahun. Jadi sangat muda sekali. Selisihnya 950 tahun lebih tua kota Magelang. Karena kota Magelang ada sejak dinasti Sailendra. Dari 8 gunung, 4 adalah gunung berapi. Di sisi timur Merapi Merbabu, sedangkan yang di sisi barat adalah Sindoro sama Sumbing. Nah, pada tahun 1006 itu meletus. Letusannya sangat dahsyat sehingga abu vulkaniknya ini mengubur Borobudur. Sedangkan gempanya ini mengakibatkan batu Borobudur pada jatuh. Untuk itu kalau kita melihat sampai saat ini batu Borobudur masih banyak yang kurang. Termasuk patungnya itu banyak yang cacat. Patung Buddha di Borobudur ada 504 patung Buddha, hampir separuh itu cacat. Jadi ada yang tidak punya kepala, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Faktor utamanya adalah faktor alam, letusan gunung berapi yang terjadi tahun 1006. Tapi juga ada faktor keduanya, faktor vandalisme atau pengrusakan. Jadi pada masa dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya, tepatnya pada masa penjajahan, ya Borobudur itu kalau orang naik Borobudur itu biasanya mereka kalau butuh souvenir, itu turunnya akan memenggal kepala patung Buddha untuk dijadikan souvenir. Borobudur ini terkubur oleh abu vulkanik tadi selama 800 tahun. Tahun 1814 itu Borobudur dibersihkan atas perintah Thomas Stamford Raffles. Kemudian direnovasi yang pertama yaitu pada tahun 1907 sampai 1911. Jadi selama 4 tahun. Tapi fokus daripada renovasi yang pertama adalah tingkat 7 sampai tingkat 10. Tingkat 1 sampai 6 ini menurut renovator yang pertama yang namanya Theo van Elp itu bisa diperkirakan bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Tapi ternyata 60 tahun kemudian dinding Borobudur sudah pada mulai miring. Kemiringan itu mencapai 15 derajat. Jadi Borobudur hampir runtuh. Untuk itu maka diadakan renovasi yang kedua yang dimulai pada tahun 1973 dan selesai tahun 1983. Jadi selama 10 tahun. Batu dari tingkat 1 sampai 6 ini diturunkan semua. Jumlahnya ada 2 juta blok batu. Setelah diturunkan dipasang lagi. Tapi yang namanya renovasi tidak boleh menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna. Jadi kalau kita lihat batu Borobudur yang kurang juga dipasang dalam keadaan kurang. Termasuk patungnya yang cacat juga dipasang dalam keadaan cacat. Bukan kita buatkan atau kita tambah-tambah. Supaya tidak menghilangkan nilai sejarah. Tapi itu adalah salah satu daripada pasal ya yang tertera dalam pasal 106 Undang-Undang Cagar Budaya. Ya, dilarang menambah, mengurangi, merubah bentuk ataupun merubah warna.
Borobudur sendiri kalau secara geografis itu berada di Desa Borobudur, Kecamatan juga Borobudur, berada di Kabupaten Magelang. Kalau tinggi bangunan Borobudur adalah 35 meter, tapi ditambah dengan 15 meter adalah tinggi bukit. Sekarang kita sudah naik bukit dengan 60 tangga, jadi masih ditunggu 90 anak tangga lagi. Ya, jadi tinggi bangunan kalau dihitung dari bawah, ya dihitung dari bawah menjadi 50 meter. Panjangnya adalah 123 meter, lebarnya juga 123 meter. Jadi untuk dilihat dari bentuk bangunan, Borobudur itu adalah bangunan yang pendek. Ya, tapi itu adalah ciri khas arsitektur Buddha. Jadi kalau bangunan Buddha itu biasanya gemuk dan pendek. Kita bisa lihat Borobudur, panjang 123, lebar 123, tapi tingginya cuma 35 meter. Sedangkan kalau ciri khas daripada bangunan Hindu itu adalah tinggi atau kurus, ya, kurus dan tinggi. Jadi kalau kita bisa ambil contoh itu adalah Candi Prambanan, ya. Jadi yang merasa gemuk dan pendek mungkin produk Buddha mungkin. Tidak ada ya. Ini yang gemuk dan pendek tidak ada. Kalau dalam pelajaran SD mungkin ya kita ingat ada Kamadhatu, Rupadhatu, Arubadhatu, itu adalah tingkatan. Jadi 10 tingkat, 9 lantai menjadi 3 tingkatan. Ya, kalau jumlah daripada stupanya ada 73 stupa, patungnya ada 504 patung Buddha. Batunya kurang lebih ada 3 juta blok batu. Ya, sedangkan kalau jumlah dari tingkat 1 sampai 6 itu batunya kurang lebih ada 2 juta. Jadi 1 juta itu berada di tingkat 7 sampai tingkat 10. Baik, ada yang ingin bertanya tentang Borobudur sampai saat ini? Nanti kita teruskan sambil jalan. Ada yang ingin bertanya? Pas. Oke, yuk. Tidak boleh. Itu ada mitos yang ada di atas, yaitu berada di tingkat 7. Nanti saya ceritakan di sana. Oke. Tapi yang pasti sekarang kita tidak boleh untuk pegang-pegang patung ya, karena kalau keringat kita menempel, keringat kita yang ada di tangan, kalau menempel pada batu, itu akan mengakibatkan namanya penggaraman, sehingga batunya warnanya menjadi putih-putih. Batu warna putih tadi itu sebetulnya batu yang sudah lapuk, dan lama-lama akan menjadi keropos. Untuk itu kalau kita naik Borobudur, kita kan tidak boleh untuk memanjat ya, terus pegang-pegang batu atau patung, itu nggak boleh. Supaya Borobudur lebih awet gitu aja yang pasti. Anak cucu kita mungkin kalau suatu saat dari Papua datang ke sini bisa menikmati Borobudur juga. Oke, ada lagi? Tas, oke, yuk kita jalan ke arah sana. Ayo, jalan. Nah, di This sini yang character kemudian up here, disebut and I would Karma read it for you. Wibangga. It sounds we karma itu rupo. buah yang dipetik gitu ya. We Wibangga means itu ugly alur-alur. and rupo means Jadi, faces. biasanya So you may see setelah begini, most of the dilanjutkan gentlemen begini, here dilanjutkan has the begini, ugly dilanjutkan begini, faces. berputar. Why they are ugly? Aduh, tuh. Semangit Bu, semangit. Setelah selesai membuat Borobudur, Gunadarma ini ternyata mengalami kecapean. Untuk itu dia menuju ke arah selatan untuk istirahat. Dia tidur, tapi ternyata sampai sekarang tidak bangun. Kalau kita memandang ke arah selatan, pegunungan Menoreh, ya, pegunungan Menoreh di sebelah selatan kita, itu bentuknya seperti orang yang sedang tidur. Ini gambaran daripada Gunadarma yang tidur dan sampai sekarang belum bangun. Ya. Jadi di sana ini ada pohon besar, di belakangnya itu ada bentuk piramid, ya paling puncak. Itu bentuk daripada mukanya. Terus kalau ke kanan itu berarti turun menuju ke leher, ke kanan lagi dada, perutnya gendut, nah kakinya selonjor. Terus di sini juga ditekankan bahwa Gunadarma itu bukan banci. Jadi benar-benar laki-laki. Kalau kita lihat itu mukanya turun, ya, ke kanan, perut, nah di bawah perut itu ditekankan bahwa dia benar-benar laki-laki. Tapi yang pasti ini Gunadarma itu orangnya gemuk dan pendek. Nah, gemuk dan pendek lagi. Nah, tapi saya senang banget. Ternyata di Papua tidak ada yang orang yang gemuk dan pendek. Bangga dong Bu, udah diginikan kok. Oke, kita jalan menuju ke sana yuk. Di lantai ke-6 ya. Itu sebetulnya pas perpaduan antara dua gaya bangunan. Ada akulturasi budaya. Tingkat 1 sampai 6
itu bangunannya disebut dengan bundaran berunda. Ya, bundaran berunda atau juga bisa disebut dengan prasada. Untuk itu bangunannya ini bentuknya adalah persegi. Tapi kalau di tingkat 7 sampai tingkat 10, bangunan ini disebut dengan stupa. Jadi bangunan Borobudur itu namanya adalah stupa prasada. Stupa yang di atas kita ini jumlahnya ada 73. Jadi di atas kita tingkat 7 ada 32, tingkat 8 ada 24, tingkat 9 ada 16. Ditambah dengan tingkat 10 itu 1. Ya. Jadi 73 itu dengan stupa induk, stupa yang paling besar, yang paling di atas. Nah, kalau yang berlubang itu di dalamnya adalah patung Buddha. Patung Buddha itu jumlahnya sesuai dengan stupa. Salah satu patung Buddha yang berada di sisi timur, menghadap ke timur sebelah kanan tangga di tingkat 7, disebut-sebut sebagai Buddha yang membawa keberuntungan. Ini satu mitos karena hubungannya dengan mitos. Mitosnya, barang siapa kalau cowok itu bisa menyentuh jari manis tangan kanan. Sedangkan kalau cewek itu menyentuh tumit atau telapak kaki kanan, akan tercapai yang dicita-citakan. Ini secara mitos. Ya. Tapi sekarang kita tidak boleh. Ya. Karena apa? Kalau kita pegang-pegang batu atau patung yang ada di dalam stupa, batunya tadi akan mengakibatkan penggaraman. Keringat kita yang menempel pada batu akan mengakibatkan batu menjadi lapuk. Warnanya putih-putih, kotor putih. Dan lama-lama nanti akan menjadi keropos. Untuk itu, supaya Borobudur bisa awet, kita sekarang tidak boleh untuk menyentuh patung atau memegang patung yang ada di dalam stupa. Tapi kita bisa menikmati dengan berkeliling-keliling atau melihat-lihat di dalamnya juga boleh. Dan tidak punya nama. Dia ada di sini. Tingkat 7 menghadap ke timur sebelah kanan tangga. Di sisi timur. Ya. Tapi ya itu tadi, kita sekarang tidak boleh untuk pegang-pegang patung. Nah, ini di sana ada bapak security yang selalu menegur kalau ada yang pegang-pegang dan selalu mengawasi. Itu nggak mau gitu, kencing aja bawa botol itu. Jadi nggak mau turun ya. Ibadah dengan berputar ke arah kanan itu disebut dengan prasamya. Prasamya itu upacara kematian. Nah, makanya kalau umat Buddha, saya mengatakan ini kalau umat Buddha itu biasanya mereka akan memutar ke arah kiri. Stupanya yang itu beda dengan yang ini. Oke, jadi kalau dalam ajaran Buddha ya. Jadi sebetulnya Buddha itu ajaran mencapai tingkat sempurna. Ya. Jadi kalau orang belum mencapai tingkat sempurna itu karena masih mempunyai nafsu atau keinginan. Ya, nafsu itu masih dibagi. Ada nafsu yang masih labil, ya bentuknya itu lubang. Lubang ini adalah gambaran nafsu. Jadi nafsu labil itu karena lubangnya ini bentuknya masih diamond. Oh ya. Nah itu kan masih gampang berubah-ubah. Oh. Nah kalau dalam ajaran Buddha, kalau orang seperti itu biasanya kalau meninggal, kalau mati, dia masih akan terlahir kembali. Reinkarnasi. Nah kalau di sini nafsu sudah yang terkendali. Makanya bentuknya adalah kota, jadi tidak berubah-ubah lagi. Nah, ini nafsunya sudah stabil, jadi sudah mendekati ke tingkat sempurna. Nah, berarti kalau yang sana sudah nggak punya nafsu, tidak punya nafsu. Kalau saya tidak mau jadi gaet, saya tidak mau tidak punya nafsu. Oh gitu. Iya, nggak ada ketertarikan kok. Terus nanti kita untuk sampai ke parkir, jalannya cuma satu jalur, dan itu jauh. Kurang lebih kita akan melewati sekitar 1000 kios. 1000 kios. Dan itu benar. Beli tidak beli jalurnya lewat situ. Yang tidak beli bisa langsung jalan. Tapi yang pengen beli ya silakan. Dan juga saya mengharap ya kalau ada yang pengen membeli souvenir silakanlah untuk menawar. Jangan asal dibeli gitu ya. Yang pasti bisa menawar. Hanya begitu saja. Yang kecilnya 500 apa sih? Belanjanya sini Kak, nggak usah apa dasarnya.
Nggih, Sugeng. Sugeng tidak.